Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Temindabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya awali dengan kerangka pembelajaran modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Pertama, mulai dari diri sendiri, di mana kita membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian masuk ke eksplorasi konsep. Di sana tempat memperdalam pemahaman mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ketiga masuk ke ruang kolaborasi, di mana ruang untuk kolaborasi sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah yang terkait dengan semboyan Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan kodrat murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian keempat, demonstrasi kontekstual, di mana untuk mendesain strategi dan mewujudkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, sesuai dengan karakteristik dan bakatnya masing-masing dalam bentuk karya. Kelima, elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan kepada instruktur CGP mengenai materi refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara dan akan dibahas bersama. Kemudian, keenam, koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem AMO, yaitu menuntun. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada murid. Keempat, merdeka lahir dan batin. Kelima, pendidik seperti petani. Keenam, budi pekerti. Ketujuh, sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir, yaitu trikan KHD, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentratif. Dalam refleksi diri, setelah saya mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu kondisi awal, kemudian perubahan dan penerapan. Pada kondisi awal, sebelum saya belajar lebih dalam mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya menerapkan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau disebut teacher center. Kedua, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntut, bukan menuntun murid. Ketiga, mengutamakan aspek kognitif murid dengan nilai ditentukan dari nilai KKM murid. Keempat, buku dan berada di dalam kelas adalah satu-satunya sumber belajar dan tempat belajar. Perubahan yang terjadi setelah saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 2. Pada perubahan pemikiran,
Pembelajaran sudah berpusat pada murid, yaitu student center. Kemudian, pengetahuan bisa didapatkan di mana saja, termasuk di alam dan lingkungan sekitar. Dan mengenal karakter dan profil setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian, pada perubahan perilaku, saya memberikan kesempatan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak berfokus lagi pada aspek kognitif, melainkan pada dua aspek, yaitu kognitif dan psikomotorik. Penerapan yang saya lakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menerapkan pembelajaran sistem Among menuntun pada murid, mendidik diibaratkan seorang petani yang memberikan pupuk kepada tanaman, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Kemudian menerapkan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat. Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya menemukan kesimpulan bahwa pembelajaran dilakukan dengan cara Among, menuntun murid dalam proses pembelajaran, menjadikan suasana belajar yang berpihak pada murid, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Pendidikan tidak hanya tentang ilmu akademis, namun perlu ditanamkan pada murid ilmu budi pekerti. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.